Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kami Komisi 3 bisa menjalankan agenda yang disampaikan masyarakat kepada kami berkaitan dengan yang sering terjadi tentang banjir di Samarinda. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan sebenarnya ini di mana letak kesalahannya. Kota Samarinda cukup besar menggelontorkan anggaran, begitu juga provinsi dalam hal mengatasi banjir. Namun tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Dan kami DPRD Kota Samarinda selalu mendapatkan keluhan-keluhan. Masyarakat kita selalu mengalami penderitaan, kerugian. Karena begini Bapak Ibu, saya mencoba untuk menggariskan, ketika air tergenang atau banjir melanda warga kita, masyarakat kita, maka dari situ kita bisa mengatakan angka kemiskinan bertambah. Kenapa bertambah? Kalau kita lihat secara rumah tangga, mereka punya aset. Berapa nilainya aset itu sebelum banjir? Setelah banjir, perabotan mereka rusak, alat elektronik mereka rusak. Kalau kita inventarisasi kembali setiap rumah tangga, terjadi penurunan aset, nilai aset yang tadinya dia punya TV bagus, sekarang jadi rusak. Kita mencoba untuk berkoordinasi pada hari ini karena kami juga dari sisi kebijakan politik ingin melihat sebenarnya mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga nanti kami bisa mengambil satu kesimpulan. Apakah sebenarnya ada kebijakan-kebijakan kita dalam hal ini pemerintah ikut memberikan kontribusi di dalam bencana banjir Kota Samarinda? Terkait dengan kegiatan tambang, sebenarnya tambang itu sebelum dilakukan pembukaan lahan sudah ada perencanaan sebelumnya yang disebut rencana kerja anggaran biaya. Disitulah di semua rencana untuk 1 tahun itu akan dilakukan, baik untuk water manajemennya, pengelolaan lingkungannya maupun apa-apa yang kinerja terkait pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Jadi terkait dengan water management ini, perusahaan ini sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan lingkungan, diantaranya settling pond dan parit pengarah menuju ke settling pond. Apabila airnya itu berada di dalam pit, maka air tersebut dipompa ke settling pond sebelum dialirkan ke perairan umum. Dan itu diuji setiap hari untuk mengetahui berapa pH-nya dan kualitas lainnya. Dan itu dilaporkan ke dinas terkait juga untuk per 6 bulan per semester terkait dengan hasil pengujian kualitas air yang diambil oleh perusahaan. Terkait dengan banjir ini, sebenarnya perusahaan itu dalam melakukan pembukaan lahan itu tidak melakukan pembukaan lahan secara keseluruhan. Salah satu contoh perusahaan yang kita undang pada saat ini yaitu PT International Primacol. Luas iupnya itu sekitar 3.284 hektar, tapi lahan yang terbuka itu sekitar 425 hektar. Dan yang sudah dilakukan reklamasi itu sekitar 346 hektar. Jadi sekitar 81% itu lahan itu sudah dilakukan reklamasi. Jadi yang sisanya 20% merupakan lahan aktif dan lahan yang proses reklamasi. Jadi untuk penyebab banjir setelah kita melakukan pengawasan, kebetulan untuk pengawasan untuk wilayah IUP di Kota Samarinda kita sudah lakukan di bulan Maret 2021, yaitu sekitar 17 IUP yang aktif itu untuk dicek bagaimana kinerja pengelolaan lingkungannya dan kinerja kinerja good mining practice yang lainnya. Itu kita perhatikan bagaimana bahwa air itu jangan sampai keluar dari lokasi tambang atau pembukaan lahan itu sebelum dilakukan pengelolaan. Jadi air yang masuk di tambang itu pada umumnya akan mengumpul di daerah pit apabila tambang itu sudah berjalan agak lama. Di tahun 2018 terakhir yang kami mengukur adalah posisi volume tampungan waduk hanya sekitar 430.000. Jadi rata-rata perubahan volume tampungan waduk adalah sekitar 47.000 meter kubik per tahun. Dengan laju sedimen saat ini tampungan waduk ini, volume waduk atau tampungan waduk ini kira-kira akan hilang Pak dalam waktu 6 tahun mendatang gitu, Pak. Kalau tidak diatasi, kalau tidak diproteksi nih Pak. Di tahun 2027 jadi fungsi dari waduk Benanga, bendungan Benanga, bendungan Lempake ini sudah tidak berfungsi lagi.
Pertama-tama kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di PUPR itu khususnya banjir banyak menangani drainase dalam kota. Fokusnya di sana. BWS sudah mengeluarkan namanya master plan. Akhirnya kita sedikit terbuka wawasan apa-apa yang harus kita lakukan dan bekerja sama beliau. Di antaranya kalau di master plan-nya BWS, di situ ada pembagian kewenangan antara PU Provinsi, BWS, dan Kota Samarinda. Yang kedua, penanganan drainase tersier dalam Kota Samarinda. Yang ketiga, operasi dan pemeliharaan. Nah, itu menjadi satu pegangan kita.